Jika ingin pergi ke taman, jangan lupa membawa gitar. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran peserta webinar. Perkenalkan, saya Asifa Asri, saya selaku MC yang akan mendampingi jalannya webinar ini dari awal hingga akhir nanti. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Acara webinar ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh INOS setiap bulannya, dan untuk bulan ini INOS bekerja sama dengan Prodi Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Selain webinar, juga banyak event rutin yang diselenggarakan oleh INOS. Salah satu agenda tahunannya yaitu ISMOA, The International Symposium on Modern Optics and its Application. Untuk informasi lebih rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh INOS, dapat diakses pada website resminya inos.indonesianoptics.org. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Prodi Fisika FMIPA Untan, dan sambutan perwakilan dari INOS. Setelah itu, pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Lalu yang terakhir adalah penutupan. Kami mengingatkan kepada peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofonnya selama kegiatan webinar ini berlangsung, dan dapat diaktifkan kembali saat sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Prodi Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura, Dr. Azrul Azwar. Kepada Bapak Azrul, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Asifa Asri sebagai
pembawa acara pada webinar siang hari ini. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia nikmat dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual untuk menyelenggarakan salah satu agenda rutin dari Indonesian Optical Society atau INOS ya, yaitu kegiatan webinar bulanan. Dan pada kesempatan kali ini kami dari program studi Fisika FMIPA Universitas Tanjung Pura mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pimpinan INOS ya, yang saya lihat ada beberapa yang hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Husin Alatas ya, sebagai anggota Majelis Tinggi INOS, yang juga nanti kami mohon perkenannya Pak untuk menyampaikan kata sambutan di dalam webinar kita kali ini. Yang kami hormati pengurus yang lain ya dari Himpunan Optika Indonesia ini. Kemudian yang paling saya rindukan ini guru saya Pak Alexander Iskandar. Terima kasih sudah hadir. Beliau ini adalah seseorang yang sangat berjasa lah di dalam studi saya, kemudian banyak memberikan inspirasi terkait dengan topik-topik yang ada di optika ini khususnya. Juga kepada pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Muhammad Yasin yang sudah berkenan untuk ikut bergabung dan berbagi ilmunya dengan kita semuanya yang ada di sini. Barangkali saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu hadirin yang hadir di ruang ini, karena saya lihat di jumlah partisipan cukup banyak, ada 204 orang begitu. Karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti waktu kita habis gitu. Saya ingin sedikit memperkenalkan tentang program studi Fisika Universitas Tanjung Pura. Kami berdiri di tahun 2003, jadi masih belum lama ya kalau dibandingkan dengan beberapa program studi yang ada di program studi fisika yang ada di Indonesia. Saat ini memang secara resmi kami belum memiliki grup yang secara khusus terkait dengan optika. Jadi kami di sini cuma ada beberapa bidang kajian, yaitu fisika teori dan komputasi, fisika material, kemudian fisika medis, kemudian ada fisika kebumian. Jadi secara resmi, officially kami belum punya grup yang khusus untuk menaungi optik ini. Akan tetapi ada beberapa dosen yang memang risetnya atau bimbingan skripsinya kepada mahasiswa itu topiknya terkait dengan optika. Jadi ada saya, Azwar dengan bidang komputasi atau teori dan komputasi nanofotonik. Kemudian ada Pak Dr. Bintoro Siswanugroho, juga muridnya Pak Alek. Ini memang Pak Alek luar biasa menghasilkan murid yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus dan sehat terus Pak. Kemudian sama topiknya, karena seguru seilmu begitu, jadi bidangnya teori dan komputasi fotonik. Kemudian ada yang eksperimen, ya. Eksperimen itu kami fokus pada material berpendar dan material fotokatalis. Ada Ibu Asifa yang jadi pembawa acara, kemudian ada Ibu Irvana yang saat ini sedang mengambil S3 di Belgia. Kemudian ada satu lagi tentang optical imaging yang bidang itu di-handle oleh Ibu Wiria yang nanti akan menjadi moderator pada webinar kita kali ini. Jadi that's our team, ada 5 orang begitu ya, yang kaitannya terkait dengan cahaya atau optika. Ya mudah-mudahan ke depan grup ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi, dan kami sangat berharap kepada rekan-rekan sejawat agar ke depannya bisa terjadi kolaborasi yang sinergis, sehingga kita bisa mengembangkan bidang optika ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kegiatan webinar kita kali ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Azrul. Sambutan berikutnya yaitu dari perwakilan Himpunan Optika Indonesia atau Indonesian Optical Society, Profesor Dr. Husin Alatas. Beliau adalah anggota Majelis Tinggi INOS,
Kepada Bapak Husin Alatas, disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga nggak mau kalah ini dengan Pak Azrul tadi dan Pak Bintoro. Nah, jadi saya harus salam hormat dulu pada guru saya, Pak Alex. Pak Bintoro, Pak Azrul dan saya ini satu perguruannya dengan Pak Alex. Ya. Jadi yang terhormat Dr. Alexander Iskandar, Dr. Azrul Azwar, Dr. Bintoro, kemudian juga yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Di sini juga ada Pak Dr. Henry Uranus, tadi saya lihat ya, ada hadir juga. Acara ini luar biasa karena dihadiri saat ini yang tercatat ini 211 orang. Ya, ini merupakan harapan yang baik ya untuk perkembangan optika dan fotonika di Indonesia. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Profesor Muhammad Yasin yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar HOI kali ini. Nah, jadi saya mewakili Himpunan Optika Indonesia atau Indonesian Optical Society ingin menyampaikan bahwa acara ini terselenggara dengan tujuan untuk memasyarakatkan optika dan fotonika untuk mengembangkan optika dan fotonika yang merupakan salah satu mandat dari INOS ketika didirikan. Ya, jadi tidak terasa INOS ini sudah berdiri 10 tahun ya, tahun 2010 atau tahun 2011. 2011 kalau saya tidak salah berdiri secara resmi Perkumpulan Himpunan Optika Indonesia. Dan seperti tadi Ibu Moderator sudah memperkenalkan juga bahwa ada kegiatan rutin, mungkin saya revisi bukan tahunan ya, tapi 2 tahunan. Ya memang awalnya mulanya tahunan, tapi kemudian berubah menjadi 2 tahunan. Yaitu International Symposium on Modern Optics and its Application. Jadi ISMOA ini disingkat ISMOA itu pertama kali diinisiasi oleh almarhum Profesor Chia Mai-on dan Pak Alex, ya, beserta dengan para murid dan kolega beliau. Berlangsung pertama kali mulai tahun 2001 hingga tahun 2015 itu diselenggarakan seluruhnya di Institut Teknologi Bandung di Bandung. Tapi kemudian semenjak tahun 2017 ISMOA diselenggarakan bergiliran. Ya, mulai dari 2017 itu di Bogor, di Institut Pertanian Bogor, kemudian tahun 2019 diadakan di Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, dan insya Allah yang tahun ini akan diselenggarakan bersama antara UPH dan Universitas Pelita Harapan dan Universitas Bina Nusantara ya, co-host. Nah, jadi kali ini ISMOA kali ini adalah kali pertama kami menyelenggarakan tanpa kehadiran Profesor Chia Mai-on ya, karena beliau wafat 1 tahun yang tahun 2019 ya, November 2019, tepatnya tanggal 5 November 2019. Dan kami para muridnya berharap ini adalah legacy beliau yang akan terus berlanjut. Mengapa saya ceritakan ini? Karena saya lihat di sini banyak sekali generasi muda. Ya, jadi generasi muda harus tahu sejarah ya, bahwa INOS berdiri di tahun 2011 dengan sebelumnya didahului kegiatan rutin yang bernama International Symposium on Modern Optics and its Application. Awalnya bekerja sama dengan Universitas Twente sampai beberapa kali penyelenggaraan ISMOA, dan kemudian secara independen dilakukan oleh Indonesian Optical Society. Nah, dari kegiatan semacam ini, webinar, kemudian simposium, itu telah banyak dihasilkan doktor-doktor baru. Ya, di antaranya adalah mungkin Pak Bintoro, Dr. Bintoro juga dilahirkan dari ISMOA, ya. Dr. Azrul juga dari ISMOA. Ya, ada Dr. Profesor David Marpaung, Profesor Didit, Dr. Didit ya, sekarang di Australia kalau tidak salah ya, di RMIT.
Itu juga dari kegiatan International Symposium of Modern Optics and its Application. Dan sekarang HOI menyelenggarakan juga webinar HOI. Ini salah satu berkah dari pandemi sebetulnya. Jadi pandemi tidak selalu negatif dampaknya ya, tapi ada juga dampak positif. Nah, di mana HOI sekarang aktif rutin mengadakan webinar dan diharapkan dari webinar ini akan lahir lagi generasi-generasi muda yang akan melanjutkan riset di bidang optik dan fotonik. Dan juga saya atas nama Himpunan Optika Indonesia juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program studi Fisika Universitas Tanjung Pura ya, di bawah pimpinan Dr. Azrul Azwar yang sudah berkenan untuk menjadi host ya, menjadi tuan rumah webinar HOI kali ini. Nah, semoga apa yang akan disampaikan dipaparkan oleh Profesor Muhammad Yasin mengenai fiber optik ya untuk sumber cahaya dan sensor itu akan memberikan insight, memberikan wawasan dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk melakukan riset di bidang optik dan fotonik. Jadi perlu kita pahami ya bahwa kalau di luar negeri optik dan fotonik ini sudah sangat berkembang. Nah, sementara di Indonesia ya relatif sudah berkembang, tapi bagi kami belum mencapai critical mass ya, critical mass yang diperlukan untuk menciptakan suasana riset yang benar-benar kondusif dan memiliki invensi serta inovasi. Mungkin dari saya sekian ya, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kita mendapatkan hasil yang optimal dari pemaparan yang diberikan oleh Profesor Muhammad Yasin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti yang sudah dinanti oleh Bapak dan Ibu peserta webinar, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Profesor Dr. Mohyasin MSI, dengan topik pengembangan sensor fiber optik dan sumber cahaya fiber laser, Q-switch and mode lock, yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, Dr. Dwirya Wahyuni MSI. Sebelum moderator mengambil alih acara, saya akan membacakan CV singkat dari pemateri dan juga moderator kita. Profesor Dr. Mohyasin MSI adalah Guru Besar Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Beliau menuntaskan pendidikan sarjana di Fisika FMIPA Universitas Airlangga pada tahun 90. Kemudian melanjutkan pendidikan master di Fisika FMIPA Universitas Gadjah Mada dan selesai di tahun 99. Kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Fisika FMIPA Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Topik riset beliau diantaranya mengenai desain sensor optik, kemudian rancang bangun sistem sensor optik, optimasi atau peningkatan kinerja dari sensor optik, serta aplikasi dari sensor tersebut. Salah satu contohnya aplikasi di bidang kesehatan, aplikasi sensor serat optik untuk magnesium sebagai mineral esensial dalam tubuh. Beliau juga aktif mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal bereputasi seperti Optics and Laser Technology, Microwave and Optical Technology Letters, Journal Optic, Journal of the International Measurement Confederation, dan masih sangat banyak lagi. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan master di Fisika FMIPA